Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhalizah dengan NIM 19308111123 dari Bisnis Administrasi 7C. Di sini saya akan mengulas beberapa materi tentang mata kuliah perkantoran bisnis. Yang pertama, ada materi dari pengawasan administrasi perbankan. Pengertiannya, Pengawasan merupakan tindakan atau proses aktivitas untuk mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah kesalahan terulang kembali, serta menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan hal-hal yang sudah direncanakan. Sedangkan untuk pengertian administrasi perkantoran merupakan serangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Ada juga beberapa tujuan dari pengawasan administrasi perbankan. Yang satu, untuk meningkatkan kinerja organisasi secara kontinu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi organisasi. Yang ketiga, menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil aktual yang dicapai. Yang keempat, mengkoordinasikan beberapa elemen tugas dan program yang dijalankan. Yang terakhir, ada meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama ada memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh organisasi. Yang kedua, membantu pegawai dalam meningkatkan produktivitas karena kesadaran akan kualitas dan kuantitas output yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyediakan alat ukur produktivitas pegawai atau aktivitas yang objektif bagi organisasi. Yang keempat, mengidentifikasi beberapa hal yang membuat rencana tidak sesuai dengan hasil aktual yang dicapai dan memfasilitasi pemodifikasiannya. Yang terakhir, membantu pencapaian kerja sesuai tingkat atau deadline yang ditetapkan. Selanjutnya ada materi tentang korespondensasi arsip dan kearsipan kantor. Untuk pengertiannya, korespondensi diambil dari bahasa Inggris yang merupakan korespondens berarti dengan yang lain dan respondere berarti menjawab. Yang kedua ada arsip, yaitu merupakan salah satu sumber informasi penting yang dapat menunjang proses kegiatan administrasi maupun birokrasi. Ada juga fungsi surat korespondensasi, yaitu surat korespondensasi memiliki fungsi masing-masing dalam pembuatannya. Fungsi utamanya yaitu memiliki hubungan yang erat dengan pihak internal atau pihak eksternal dari perusahaan tersebut. Ada juga peranan arsip. Kearsipan mempunyai peranan yang penting sebagai pusat ingatan serta sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi, dalam rangka kegiatan, perencanaan, menganalisa, pengembangan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian setepat-tepatnya. Dan yang terakhir ada arsip dan kearsipan kantor. Arsip sebagai sumber informasi tidak dapat direkayasa. Arsip akan merekam segala kegiatan atau transaksi yang telah dilakukan oleh instansi dengan apa adanya. Yang kedua ada kearsipan, merupakan bagian pekerjaan manajemen perkantoran yang sangat penting. Proses pelaksanaan kerja kearsipan meliputi aspek menghasilkan, menerima, mengelola, menginventarisir, dan menyimpan berbagai dokumen berupa surat, laporan, dan lain sebagainya. Dan yang untuk materi ketiga, ada tentang organisasi dan komunikasi. Pertama, apa sih organisasi? Organisasi merupakan perilaku organisasi dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini merupakan bidang yang mempelajari organisasi dan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Ada juga tujuan organisasi. Secara spesifik, tujuan organisasi dapat
dipandang secara mikro atau individu atau kelompok bidang tertentu, maupun secara makro yakni tujuan organisasi itu sendiri. Di sini ada dua tujuan organisasi, yaitu tujuan secara makro dan secara mikro. Dan apa itu komunikasi? Secara etimologi, kata komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yang mana itu communication yang mempunyai akar kata dari bahasa Latin communicare. Kata communicare sendiri memiliki 3 kemungkinan arti, yaitu to make common atau membuat sesuatu menjadi umum, monos berarti saling memberi sesuatu sebagai hadiah, dan munir yaitu membangun pertahanan bersama. Selanjutnya ada tujuan dari komunikasi. Begitu pentingnya sebuah komunikasi untuk menyampaikan sebuah pesan agar para penyimak dapat memahami apa yang disampaikan. Di dalam sebuah organisasi, komunikasi merupakan alat yang berfungsi sebagai penghubung serta motivasi antar setiap anggota sehingga sebuah organisasi dapat berjalan maju. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.